bisa terlalu banyak kayak syuting normal, dan juga syutingnya hanya di Jabodetabek karena izin lokasi dan semuanya. Jadi syuting film ini tuh penuh tantangan banget, dan tapi semua orang yang ada di depan layar dan balik layar memberikan seluruh hati dan energi untuk film ini, makanya senang banget film ini akhirnya bisa tayang. Oke. Nah, kalau misalnya menurut kalian nih, ini kan juga film diangkat dari, bisa bilang ada apa ya, diangkat dari lagunya Amigdala lah, yang Kukira Kau Rumah itu, benar ya? Nah, kalau misalnya menurut kalian nih, sebagai pemeran, benang merah di antara lagu itu dengan film ini tuh apa sih? Benang merah ini kalau dari perspektif gue ya, Henry lagi sibuk. Iya. Benang merah atau kemiripan mungkin dari lagu Amigdala dan filmnya sambil kerja ini. Maaf, sorry. Aman. Iya, jadi persamaannya itu kalau di lagu itu kan tentang kisah dua orang, satu pasangan laki-laki dan perempuan yang dikirain gue kira lo ini adalah tempat persinggahan gue yang terakhir kali, tanda kutip rumah gitu, tapi kan ternyata tidak. Kurang lebih sama-sama di filmnya kita bisa melihat nanti karakter utamanya Niskala itu yang ternyata punya orang tua lengkap, punya teman-teman, tapi belum tentu itu rumahnya dia juga, termasuk ke pasangan juga nggak ada yang tahu gitu apakah dia adalah rumah tempat persinggahan terakhirnya kita gitu, di film ini Niskala gitu, nggak ada yang tahu gitu. Dan kadang kita tuh itu. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Dan kadang tuh kita suka tidak sengaja menaruh ekspektasi ke orang lain atau menaruh kebahagiaan kita ke orang lain gitu, sehingga kita yang kayak misalnya gini, oh gue punya mental illness, gue mau pacaran jadi pacar gue bisa ngebahagiain gue. Kita kadang suka kayak gitu, terus atau enggak gini, oh gue kesepian, gue cari pacar kali ya biar gak sepi lagi. Nah jadi kita menggantungkan kebahagiaan kita itu ke orang gitu, dan ternyata itu salah gitu. Jadinya kita mencari rumah untuk diri kita, tapi kita nggak tahu definisi rumah itu apa gitu. Nah jadi makanya judul lagu ini cocok banget untuk cerita film Kukira Kau Rumah, karena sebenarnya aku kan ngikutin ceritanya dari awal ya, karena kan aku produser juga. Jadi dari skripnya masih nol banget, itu aku udah tahu ceritanya mau kemana, tapi kita tidak pernah ada judul. Jadi selama nulis skenario tuh kita nggak tulis judulnya. Nah terus pas aku sama Umay lagi dengerin lagu Kukira Kau Rumah, kita kayak gila, this is the right song for our films gitu. Jadi benar-benar ini lagu yang pas banget buat film kita. Jadi ya udahlah, jadilah Kukira Kau Rumah gitu. Dan akhirnya lagu pada saat itu juga di momen yang bersamaan lagunya Amigdala langsung ditarik jadi scoringnya film ini juga gitu ya? Yes, betul banget. Ada juga nanti aku sama Jordi nyanyiin lagu Kukira Kau Rumah. Yeah. Oh, yang kayak di trailer itu ya? Benar ya? Yeah. Yes, benar. Oh, oke. Wow. Ini ya, untuk teman-teman yang lagi jalan kapan lagi on air, pastikan kalian nanti nonton film ini, karena ini penampilan spesial dari Jordi dan Prilly, gitu ya. Oke, kita geser dulu dikit gitu kan. Ini gue pengen ngebahas juga. Bisa dibilang Kukira Kau Rumah ini adalah debutnya Umay gitu sebagai director juga ya, benar ya? Iya. Benar ya? Nah, ketika Umay berada di bangku sutradara nih, gitu kan. Dia tuh sosok yang kayak gimana sih? Dengan para cast, dengan kru yang lainnya itu. Jordi bisa menjawab ini. Kenapa nih? Umay waktu gue langsung recall waktu syuting gue, Umay, Prilly dan cast lain itu waktu reading ya, sebelum syuting, waktu reading itu kita kayak diskusi banget gitu. Kita bedah semua karakter bareng Pak Monty juga. Bahkan kita ada porsinya untuk kayaknya karakter gue endingnya nggak kayak gitu deh. Gimana kalau kayak gini gitu. Jadi kita tuh benar-benar tukar pikiran dua arah dari kita sebagai aktor yang sudah dipercaya menjadi sebagai aktornya untuk menjalankan ceritanya gimana nih menurut perspektif lo Jor gitu. Ya udah kita diskusi terus tuh sampai akhirnya skripnya rangkum, terus kita syuting. Umay menjadi sosok yang berbeda lagi kalau menurut gue ya, karena di umur dia yang sangat muda, terus kita juga sesama teman aktor, tapi gue pribadi masih melihat Umay sebagai
director gitu, dengan wibawa yang dia punya, dengan ide-ide kreatif yang dia punya, bagaimana cara dia memimpin tim, selain pemain dia juga memimpin kru-kru juga, itu bisa terlihat gitu. Dan gue bisa melihat perbedaan ketika dia menjadi director dan menjadi teman atau menjadi aktor. Itu Umay bisa ngasih itu. Jadi masih tetap ada respect sebagai pemain dan director, tapi kalau lagi break kita juga ngobrol sebagai teman, kita masih bahas lagi tadi itu kayak gimana. Kita juga sering berdebat gitu. Enggak, main menurut gua nggak kayak gini, blockingan segala macam. Terus nanti pokoknya kita discuss semua yang kita rasakan gitu. Jadi hasilnya benar-benar keinginan semua gitu, hasil diskusi kita semua. Kayak gitu. Dan menurut gua hal penting untuk director bisa mendengarkan pemain-pemainnya, supaya nanti ceritanya itu adalah milik semua, bukan cuma milik director gitu. Dan Umay menurut gue berhasil mewujudkan suasana nyaman itu. Iya, dan gitu. aku sih nyaman banget ya di direct sama Umay karena mungkin ngerasanya seumuran gitu ya, walaupun lebih tua kita sih Jor sebenarnya. Cuma Umay jadinya kita tuh lebih berani untuk berdiskusi dan ngasih tahu apa yang sebenarnya kita rasa gitu. Karena kan kadang kita sebagai aktor kita mau muasin sutradara kita, tapi kadang itu kita nggak rasain gitu. Kadang sebenarnya gue nggak ngerasain apa yang dia suruh gitu, atau sebenarnya gue nggak kayaknya nggak gini deh gitu. Kadang kan kayaknya kita suka ngerasa kayak gitu hati ya. Gue. Iya, tapi kadang kita nggak bisa ulang karena sutradara udah bilang bagus, udah next shot gitu. Nah kalau Umay, kita tuh bisa berdiskusi sampai kita di titik benar-benar kita puas sama perform kita. Jadi kayak aku bisa sering yang kayak nggak gini ya, May. Terus Umay jawabnya sesimpel yang kayak, kan lo yang Niskala, kan lo nanya gue, kok lo nanya gue? Menurut lo Niskala ngerasain ini gak? Gitu, lo ngerasain ini gak? Gitu. Terus aku kayak, enggak lagi, gue gak ngerasain ini, boleh ulang gak? Boleh kasih gue waktu gak? Jadi kita bisa yang kayak bener-bener puas sama perform kita di saat di lokasi ya, bener-bener kita ngerasain apa yang kita rasa dan itulah yang kita bawa ke set gitu. Oh, berarti bisa dibilang nyaris semua aspek di film ini itu tuh benar-benar kalian juga terlibat di dalamnya lah ya. Kayak mulai tadi di Cinema Jordi ada blockingan juga, terus si karakternya sendiri, dialog, gitu. Cara pakai baju, make up, itu semua kita didengar gitu suaranya. Iya. Nanti bisa lihat ya di film Kukira Koruma kalau nonton itu aku sepanjang film aku benar-benar nggak make up, nggak sisiran. Jadi benar-benar cuma bawah matanya diitemin aja, bawah matanya diitemin doang, terus nggak make up sama sekali, not even lipstick, not even lip balm, terus nggak catokan, terus nggak menjaga badan, jadi benar-benar kayak ya gue adalah anak kuliah pada umumnya yang gue biasa makan biasa, badan gue kayak gini ya udah, badan gue kayak gini, gue nggak make up karena karakter Niskala itu bukan tipe karakter cewek-cewek yang suka make up dan unyu-unyu gitu. Iya, dan bukan tipe cewek yang kuliah untuk mejeng atau kuliah untuk berteman gitu. Karena si Niskala itu kuliah untuk dia belajar dan dia mau menunjukkan kalau dia tuh punya kualitas gitu. Jadi dia nggak peduli sama rambutnya, dia nggak peduli sama make upnya. Jadi sepanjang film ya kalau nonton kayak ya Allah. Kadang aku kalau nonton, aku kan nonton berkali-kali ya di editing, jelek banget gue, gitu. Jelek banget gue. Tapi aku mau nunjukin, tapi aku mau nunjukin kayak, ya ini adalah Niskala gitu. Dia bukan cewek-cewek yang populer atau cewek-cewek yang ditaksir sama banyak orang di kampus. Dia adalah orang yang emang ke kampus buat belajar gitu loh. Tipikal perempuan yang under the radar lah ya, yang nggak disorot banyak orang gitu. Gue ditegur suster lagi. Kenapa berisik ya? Berisik gue ngomong. Oke, kita sambil pelankan sedikit volume. Ini juga, yang tadi obrolan dari Prilly atau Jordi, berarti gue bisa narik kesimpulan. Dengan selesainya film Kukira Kau Dari Rumah ini, berarti film itu bisa dibilang kayak ngasih sense of belonging ya untuk kalian semua dan kru juga lah ya gitu, karena semuanya benar-benar dilibatkan gitu. Nah, tadi juga kan sempat ngebahas sedikit tentang karakternya Niskala. Gue pengen tahu nih background, baik itu karakternya si Pram
atau si Niskala tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu? Background karakternya tuh. Boleh dari Pram dulu deh mungkin. Pram. Oke. Kayaknya lu sebetulnya lebih enak dari Niskala, tapi nggak apa-apa. Jadi Oh, Pram anak laki-laki yang sering dibilang anak indie. Jadi dia ini suka menyendiri, dia tidak suka bersosialisasi, temannya juga cuma sedikit. Di kampus dia tidak pernah dilihat orang. Tapi dia di rumah ini memiliki apa ya, privilege gitu sebetulnya. Anak yang memiliki privilege. Cuman memang dari dulu dia ini udah sendiri, tidak suka rame-rame. Terus akhirnya dia suka sama satu orang yang dia rasa bisa apa yang bisa menarik perhatiannya Pram gitu, which is Niskala. Yap. Gitu. Sedikit Kalau aja nggak Niskala spoiler. itu, Iya. ya kalau Niskala backgroundnya, ya dia tuh anak remaja biasa sebenarnya. Dia tumbuh di lingkungan keluarga yang lengkap. Papanya masih ada, mamanya masih ada. Dia juga punya teman-teman dia yang nemenin dia dari kecil. Cuma ya ternyata dia terdiagnosa bipolar disorder. Bipolar disorder itu perubahan emosi yang ekstrim, tapi bukan kayak mood swing biasa ya. Ada fase-fasenya gitu. Ada fase manik dan ada fase depresi. Dan tergantung tipenya. Jadi bipolar itu ada banyak tipe. Ada yang fase maniknya lama, fase depresinya lama. Ada yang fase manik ke depresi cepat. Ada yang jangka waktunya sekian, jangka waktunya sekian. Jadi tergantung bipolar yang mana yang Niskala rasakan. Nah, itu sih sebenarnya background-nya. Jadi sebenarnya dia itu adalah remaja yang cemerlang, punya ambisi, keluarganya juga lengkap, dia juga punya teman yang baik sama dia, tapi ya terhalang oleh keadaan dan diagnosanya dia sebagai orang yang mempunyai bipolar disorder gitu. Oke. Kalau untuk referensi karakter kalian sendiri nih, berdasarkan reading aja terus ngedevelop bareng sama Umay gitu, atau kalian ngambil kayak karakter dari film lain atau novel lain mungkin gitu, baru kalian campur adukin untuk ngembangin karakter masing-masing, atau gimana nih? Kalau karakter Pram itu gue ngebentuk berdua sama Umay. Dan gue mendengarkan sekali apa yang Umay pengen Pram itu kayak apa gitu, karena sebetulnya Pram ini tuh sebetulnya adalah suaranya Umay juga, salah satu irisan dari pengalamannya Umay, dari karakternya Umay gitu. Jadi gue waktu gue ngebentuk karakter Pram ini, paling gue hanya gue nggak ngambil karakter dari film, karena menurut gue Pram ini memiliki keunikannya juga gitu. Dia kan akan menghandle seorang wanita yang dia suka tapi memiliki special condition gitu kan. Jadi ya udah, paling waktu itu gue cuman riset ke orang-orang yang memang di sekitarnya dikelilingi oleh orang yang dengan bipolar atau punya mental health lah. Jadi gue cuma riset di situ dan diskusi sama Umay gitu. Karena karakter Pram ini memang salah satu pengalamannya Umay juga gitu. Jadi gue nggak ngambil dari mana-mana. Keresahannya Umay. Keresahannya Umay. Kalau Niskala sendiri, karena aku juga produser dan aku juga mendevelop karakter ini, we create together this character. Aku sama Umay yang menciptakan karakter Niskala dan Pram juga gitu. Jadi aku udah paham betul apa yang Niskala rasakan gitu. Dan basically aku ngerasa sebenarnya ini bukan ke Niskala aja, tapi ke semua karakter sih. Kayak semua karakter yang aku dapat itu pendekatan dirinya adalah ada gak kesamaan sama Prilly. Gitu. Terus kita udah tahu, oh Prilly gini juga. Ya udah, jadi karakter itu adalah Prilly with different background. Sama kayak Niskala juga aku ngerasa pendekatannya gitu. Niskala adalah Prilly dengan background cerita yang beda, dengan keluhan yang berbeda. Kayak aku nggak punya bipolar disorder, Niskala punya bipolar disorder, Niskala punya masalah ini dan segala macam. Tapi basically Niskala adalah aku gitu. Itu adalah pendekatan karakter yang aku lakukan di semua karakter yang aku mainin sih. Setiap aktor kan punya metodenya masing-masing. Kalau aku seperti itu. Karena itu membantu aku untuk bisa lebih jujur sama apa yang dirasakan si karakter dan lebih jujur actingnya gitu. Nggak dibuat-buat, nggak pretentious. Kayak gitu sih. Oke. Kalau misalnya untuk riset nih ya, gue juga penasaran, tadi kan dimention juga itu sama Jordi.
adalah riset yang dilakukan gitu kan. Nah, gue tuh lebih penasarannya riset ini tuh sebenarnya kayak apa sih yang kalian lakukan gitu loh. Baik untuk misalnya Prilly tentang karakter Niskala, risetnya untuk orang dengan bipolar itu seperti apa gitu. Terus untuk Jordi juga kan sebagai Pram, selain dia harus ngehandle orang yang memiliki keunikan gitu kan dengan bipolarnya gitu kan. Dia juga harus ngehandle masalah dia sendiri gitu loh. Keinginannya dalam bermusik tapi yang susah untuk didengar gitu oleh banyak orang gitu. Yeah. Nah, riset yang kalian lakukan tuh kayak gimana tuh untuk karakter masing-masing? Kalau aku Real? risetnya panjang ya, karena aku kan karakternya bipolar disorder gitu. Aku benar-benar asing sama yang namanya bipolar disorder gitu. Nggak pernah dengar pernah, tapi nggak pernah benar-benar tahu lah gitu. Jadi aku baca banget banyak buku tentang bipolar disorder. Terus juga dari awal penulisan skenario ini, kita udah diawasin sama psikolog sih. Jadi psikolog juga baca dari awal untuk dia ngasih insight dan ngawasin udah bener atau belum kita penyampaian soal mental illness-nya. Yeah. Terus juga kita udah kerjasama dengan Bipolar Care Indonesia. Jadi banyak banget ngobrol sama penyintas bipolar yang menceritakan bagaimana dia apa yang dia rasakan di saat manic, apa yang dia rasakan di saat depresi gitu. Dan bahkan selesai kita syuting, kan kita di proses editing nih ya. Udah proses editing, aku sama Umay masih yang kayak, namanya juga kita baru produksi film ya, dan ini isunya kan berat ya. Kita bawa illness di sini, kita bawa penyakit mental di sini. Jadi pas editingnya masih mentah, kita melakukan FGD, forum group discussion, bersama antusias orang yang suka nonton film, Amigdala, yang suka mengkritik film di sosial media, terus juga Bipolar Care Indonesia. Jadi kita suruh mereka nonton Amigdala dari segi musiknya gimana, ya terus juga kritikus film gimana melihat Ukira Kauruma, dan Bipolar Care Indonesia. Apakah performance aku sebagai Niskala yang punya background bipolar disorder udah benar menyampaikan fase-fase manik, fase-fase depresi gitu. Jadi kita benar-benar melakukan forum group discussion karena kita nggak mau ngasal gitu. Jadi pendekatannya tuh bukan hanya pas syuting, tapi juga setelah syuting kita melakukan riset lagi. Terus ternyata respon Bipolar Care Indonesia, mereka nangis. Mereka bilang, aku seperti melihat diri aku. Jadi itu yang buat aku tenang, karena berarti aku udah bener udah bener menyampaikan karakter Niskala yang punya background bipolar disorder. Oke. Nah, ini juga menariknya ya. Ini gue nggak tahu, kalian sempat ngecek kolom komentar trailer Kukira Kauruma nggak sih? Enggak. Ini ya? Ini mungkin kalau misalnya setelah selesai Kapan Lagi On Air juga kalian mungkin boleh ngecek. Karena gue jujur, ini gue nggak tahu dia sebenarnya akun fake kah, tapi kayaknya nggak mungkin akun fake gitu. Karena ada satu komen gitu, yang dia dengan, boleh gue katakan, berani untuk mengaku dan bercerita kalau dia adalah seorang penyintas bipolar gitu loh. Yeah. Dia menceritakan kurang lebih, sedikit kurang cerita dia sebagai seseorang dengan bipolar, kesehariannya, background keluarganya, dan dia bilang kalau nggak salah sih, dia thanks banget karena film ini tuh benar-benar cukup memuaskan dia ya, dan mewakili suara dia, betul gitu. Dan wow gitu. Karena jujur aja gue juga pas ngeliat trailer, dan kalau misalnya teman-teman yang di Kapan Lagi On Air ini ada yang belum nonton trailernya, acting kalian berdua itu benar-benar tuh thumbs up lah kalau gue bilang ya. Karena emosinya sih, emosi tidak gue yakin tuh bukan hal yang sulit lah untuk bukan hal yang mudah untuk mengeluarkan emosi sebagai seorang bipolar, terus sebagai orang yang harus nge-handle gitu orang ini gitu ketika dia sedang merasakan depresinya gitu kan. Jadi itu benar, wah itu gokil sih. Dan itu pas gue ngeliat komennya kayak, wah gila nih orang berani, dan salut lah gitu. Untuk gue lupa namanya siapa, tapi yang ada di kolom komentar trailernya Kukira Kauruma, lo keren. Dan semoga teman-teman juga yang lain ya makin aware juga gitu. Oke. Kalau misalnya ini nih, kalau dari perspektif kalian gitu ya, sebagai seorang pemain,
seheboh apa sih gitu loh dunia ketika kalian harus berhadapan dengan orang bipolar? Atau roller coaster apa gitu loh suasananya? Karena aku juga pernah punya teman yang bipolar gitu. Oke. Sebenarnya don't treat them like they are not normal. Jangan pernah nge-treat mereka kayak mereka nggak normal gitu. Mereka tuh basically adalah orang normal gitu. Cuma memang punya perubahan emosi yang lebih ekstrim daripada kita gitu. Punya perubahan emosi yang lebih ekstrim daripada mood swing gitu ya. Daripada CPMS gitu. Jadi kita harus lebih sabar. Jadi misalnya di saat kita harus tahu juga kalau bipolar itu kalau lagi di fase manic itu energinya sangat besar, sehingga bisa-bisa dia nggak tidur 2 hari 3 hari karena energinya besar banget gitu. Nah di situ kita bisa yang kayak menjadi support system yang menampung kreativitasnya, menampung energinya, nemenin dia sambil juga nyuruh dia istirahat, support dia gitu-gitu. Nah di saat dia lagi di fase depresi, dia malah maunya tidur terus, nggak mau keluar, ngerasa nggak mau ketemu orang, sedih, tiba-tiba introvert kayak gitu. Nah, abis itu yang perlu kita support adalah kita menguatkan dia gitu loh. Jadi manusiakanlah dia gitu, jangan dianggap dia sebagai orang yang harus dijauhin atau harus diprotek kayak gimana gitu, jadi overprotective atau kayak gimana. Ya bener-bener normal aja nge-treatnya gitu. Kalau dari gua, bener yang Prilly bilang, kadang mereka itu nggak mau juga kita terlalu yang kayak lebay gitu ngehandle yang ketika mereka sedang berada di kondisi yang tidak baik. Mereka tuh cukup kita ada di dekat dia. Ini based on my experience ya. Cuma dipegang tangannya atau mereka tuh cuma ingin merasakan kalau mereka tidak sendirian gitu. Kalau mereka tuh ditemani seseorang. Jadi cukup dengan itu kita sudah bisa menghandle orang dengan mental issue gitu. Terus sama satu lagi yang mau gue tambahin mungkin untuk kalian yang sedang memiliki apa di sekitarnya atau keluarga atau pacar atau siapapun dengan mental issue, saran dari gua utamakan juga diri kalian gitu, karena memang tidak mudah untuk berada di samping orang yang dengan mental disorder. Itu tidak mudah. Jadi kita juga harus memprioritaskan diri kita juga harus mendengarkan diri kita. Ketika memang kita capek, istirahat gitu, jangan dipaksakan, jangan kayak nggak apa-apa, ini buat lo, karena itu lama-lama bisa kita yang kena sakit mentalnya gitu. Jadi kita juga harus mengutamakan diri kita. Kalau misalnya kitanya sakit, kita pasti nggak akan bisa nge-handle orang lain gitu. Jadi tetap prioritaskan diri lo. Nggak apa-apa ngerasa capek, bukannya berarti lo jahat, bukannya berarti lo tidak peduli sama mereka, tapi lo juga harus protect your mental gitu. Iya, jadi gini, gimana kita mau nge-support orang kalau kitanya sendiri itu nggak aman gitu. Jadi sebelum kita nge-support orang, sebelum kita ada buat orang lain, kita pastikan dulu kita udah aman secara semuanya gitu. Hati kita aman, pikiran kita aman, sehingga di saat kita menolong orang, ya energi kita aman. Jadi di saat kita mensupport orang tersebut, kita energi kita nggak habis gitu, dan kita nggak terpengaruh gitu. Mungkin yang bisa gue tarik kesimpulan kali, karena tadi kan dibilang teman-teman yang mungkin memiliki bipolar gitu kan, punya energi yang sangat lebih besar kan dibanding kita. Otomatis kita juga emang ketika harus menghandle mereka, kita juga harus memiliki energi yang besar juga lah. Mungkin tidak sebesar dia, tapi kita perlu energi yang besar gitu. Dan kalau misalnya gue boleh sedikit ngambil omongannya Jordi dan Prilly juga, ketika memang capek, ya jangan sampai energi kita ke-drain banget gitu ya. Kita menghandle, karena untuk berikutnya juga kita masih harus mempersiapkan energi yang lebih besar lagi gitu untuk nge-handle teman, pasangan kerja gitu kan. Jadi teman-teman ini gini loh, kalau misalnya kita ngelihat orang udah nggak kuat misalnya nge-support orang yang punya mental disorder gitu, karena dianya juga nggak aman dari segi perasaannya. Guys, sayangnya dokterku udah manggil. Oke, siap. Jadi kayak mungkin bisa dibahas sama Jordi dulu, terus katanya Shenina mau gabung ya?
Oh, tadi sih dapat info kayak Senina absen sih. Tapi kita emang udah menuju Menuju ending. akhir dari Aku kapan lagi on air ini. masuk ke dokter dulu ya. Oke, Oke, siap. Pril. Thank you banget, Bye. Prilly. Iya.